Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Gastro-Retentive Drug Delivery System. Untuk anggotanya, yang pertama ada Jelly Widya Nainggolan, ada Nadia Safira, ada Fitria Rahmanazlida, kemudian ada Gonzales Haposan Sinaga, ada Nurul Sajida, ada Kalila Sucianti, dan ada Miguel FYL Tobing. Kemudian untuk yang pertama akan saya bacakan. Yang pertama definisi. Gastro-retentive drug delivery system merupakan bentuk sediaan lepas lambat yang dirancang untuk tinggal dan bertahan di lambung, sehingga dapat memperbaiki pengontrolan penghantaran obat yang memiliki jendela terapeutik sempit dan absorpsinya baik di lambung. Kemudian, retensi lambung berkepanjangan dia untuk meningkatkan ketersediaan hayati, mengurangi limbah obat, dan meningkatkan kelarutan. Kemudian, yang selanjutnya, keuntungan dari gastro-retentif. Yang pertama, meningkatkan absorpsi obat, kemudian obat dihantarkan secara terkontrol, penghantaran obat untuk aksi lokal di lambung, kemudian yang keempat, meminimalkan iritasi mukosa oleh obat, dengan melepaskan obat secara lambat pada laju yang terkontrol. Yang kelima, treatment gangguan gastrointestinal seperti reflux mudah diberikan dan pasien merasa lebih nyaman. Kemudian untuk kerugian dari gastro-retentif, yang pertama, diperlukan konsentrasi cairan yang cukup tinggi dalam lambung untuk daya apung penghantaran obat. Kemudian, sistem floating tidak cocok untuk obat-obatan yang memiliki masalah kelarutan atau stabilitas dalam cairan gastrik atau lambung. Kemudian, obat-obat yang diabsorpsi secara baik di saluran pencernaan dan yang menjalani first pass metabolisme signifikan mungkin kurang pas untuk GRDDS. Karena pengosongan lambung yang lambat dapat menyebabkan penurunan bioavailabilitas sistemik. Kemudian yang terakhir, obat-obat yang iritan terhadap mukosa lambung tidak cocok untuk GRDDS. Yang selanjutnya, itu adalah sistem penghantaran obat tinggal di lambung atau GDDS adalah salah satu cara untuk memperpanjang waktu tinggal sediaan di dalam lambung, dengan maksud untuk pemberian obat lokal pada saluran cerna bagian atas ataupun efek sistemik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gastroretensi, yang pertama, GRT lebih baik dimiliki oleh perangkat berbentuk tetrahedron dan berbentuk cincin. Yang kedua, bentuk sediaan tunggal atau multi-unit. Bentuk sediaan multi-unit menunjukkan efek yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk sediaan unit tunggal. Kemudian yang ketiga, kandungan kalori. Makanan yang banyak bertanggung jawab terhadap peningkatan GRT. Kemudian untuk usia, orang yang lebih tua memiliki GIT lebih panjang secara signifikan. Kemudian yang terakhir itu ada postur. GRT dapat bervariasi antara posisi pasien tegak dan terlentang. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miguel. Gastroretensi dilakukan untuk 1. Obat-obatan yang diabsorpsi dari lambung. Contoh, levodopa, furosemide. Beraksi secara lokal di dalam lambung. Contoh, antacid, anti-ulcer, dan enzims. 3. Terapik antibiotik. 4. Obat-obatan yang kelarutannya buruk pada pH basa. Contoh, diazepam, salbutamol. 5. Obat-obatan yang terdegradasi di kolon. Contoh, kaptropil, ranitidin, metronidazol. 6. Obat-obatan yang memiliki jendela absorpsi sempit. Adapun metode untuk membuat sediaan tinggal di lambung adalah penambahan bahan yang memperlambat pelepasan, seperti makanan atau obat, contoh propatilen. 2. Penambahan bahan seperti barium sulfat agar mempunyai waktu tinggal yang lama di saluran cerna. 3. Sistem penghantaran dengan menggunakan lapisan polimer, balon hidrogel yang mengembang atau polimer yang mempunyai ukuran besar untuk melewati sphincter pylorus.
4. Sistem bioadesi. 5. Penggunaan bentuk sediaan floating atau mengapung. Macam-macam teknik gastroretentif. A. Sistem floating. Sistem floating atau hidrodinamically control system adalah sistem yang memiliki berat jenis rendah dan kemampuan untuk mengapung atau floating di atas isi lambung, serta kemampuan di dalam lambung tanpa mempengaruhi laju pengosongan lambung pada suatu periode waktu yang lama. Ketika sistem ini mengapung pada komposisi lambung, obat dilepas secara perlahan pada laju yang diinginkan. Setelah melepaskan obat, sisa dari sediaan-sediaan akan dikeluarkan dari lambung. Sistem floating berdasarkan formulasinya. Sediaan non-effervescent dan sediaan effervescent. Kelebihan FDDS. 1. Dapat digunakan untuk penghantaran obat-obat yang bersifat asam dan dapat menyebabkan iritasi pada dinding lambung ketika berkontak dengan lambung. Contoh, aspirin. 2. Sistem floating yang sangat menguntungkan untuk obat-obat yang diabsorpsi di saluran cerna. Contoh, garam feru dan antasida. 3. Sediaan floating terlarut pada cairan lambung akan segera diabsorpsi di usus halus setelah waktu pengosongan lambung. 4. Semua obat akan diabsorpsi secara sempurna dari bentuk sediaan floating maupun dalam larutan dengan pH alkali di saluran cerna. Kekurangan FDDS. 1. Sistem floating tidak cocok untuk obat-obat yang mempunyai kelarutan dan stabilitas yang rendah dilakukan di saluran pencernaan. 2. Sistem ini membutuhkan cairan lambung yang banyak untuk menjaga sediaan tetap mengapung. 3. Obat-obat yang secara cepat dieliminasi dari tubuh, seperti obat-obat yang mengalami first pass metabolism, tidak cocok menjadi kandidat obat ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Safira. B. Sistem bio atau mukoadhesivi. 1. Untuk tujuan penghantar obat. Istilah bioadhesi menyiratkan perlengkapan sistem pembawa obat menuju lokasi biologis spesifik. 2. Apabila tambahan perekat adalah sebuah lapisan mukus, maka fenomena ini disebut sebagai mukoadhesis. Mukoadhesif adalah polimer sintetik atau alam yang berinteraksi dengan lapisan mukus yang menutupi permukaan epitelial atau permukaan dan molekul musin yang merupakan konsisten utama dari mukus. Adapun proses yang mencakup pembentukan ikatan biodesis telah digambarkan dalam 3 langkah, yaitu 1. Pembahasan dan pengembangan polimer untuk memulai kontak dengan jaringan biologis. B. Interpretasi rantai polimer, bioadhesif, dan penggabungan rantai polimer dan rantai mukus. C. Pembentukan ikatan kimia yang lemah pada penggabungan rantai polimer dan mukus. Obat dapat disatukan dengan suatu polimer yang akan tertahan di membran mukosa. Kemudian obat dapat berpindah masuk ke jaringan. Mengurangi frekuensi pemberian hanya dengan dosis kecil dan menurunkan kecepatan eliminasinya. Dapat menghindari first pass metabolisme tidak seperti oral. Ada 7 teori tentang mukoadenosis. 1. Teori elektronik, 2. Teori absorpsi, 3. Teori pembahasan, 4. Teori difusi, 5. Teori dehidrasi, 6. Teori faktur, 7. Teori mekanik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gonzales. C. Swelling. Pada sistem swelling, obat yang telah ditelan akan pertahankan berada di lambung dengan cara meningkatkan ukuran sediaan lebih besar dari pylorus, sehingga obat dapat bertahan lama di lambung. Sediaan akan mengembang setelah suatu polimer kontak sediaan air. Terjadi penyerapan air menyebabkan polimer dapat mengembang, sehingga obat yang terdispersi dalam polimer akan berdifusi keluar.
Polimer yang digunakan harus memiliki berat molekul yang tepat dan dapat mengembangkan silin obat. Contoh polimer yang dapat digunakan seperti senyawa, selulosa, poliakrilat, poliamida, poliuretan. Karakteristik sedang lepas lambat swelling. 1. Cepat mengembang ketika kontak dengan cairan lambung. 2. Ukuran diameter tablet mengembang 12-18 mm atau lebih besar dari ukuran pilorus. 3. Memiliki absorpsi dan ekresi yang lambat dan tidak memiliki waktu parut terlalu cepat. 4. Dapat diabsorpsi dengan baik pada jalur yang baik, tidak boleh memiliki dosis terapi yang relatif kecil atau harus lebih dari 0,5 gram. 6. Memiliki indeks terapi yang luas antar dosis efektif dan dosis toksik, sehingga obat dapat dikategorikan aman dan tidak menimbulkan dose jumping, yaitu lepasnya sejumlah sidang secara serentak. Yang terakhir, digunakan lebih baik untuk pengobatan penyakit kronik daripada penyakit akut. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Sajidah. Selanjutnya jurnal. Abstrak. Di antara sistem penghantaran obat baru, sistem penghantaran obat oral yang dikontrol kecepatan merupakan area penting. Penelitian teknologi ilmiah baru-baru ini telah difokuskan pada pengembangan sistem penghantaran obat yang dikendalikan. Laju untuk mengatasi masalah fisiologis seperti waktu tinggal lambung yang pendek dan waktu pengosongan lambung yang tidak dapat diprediksi. Beberapa pendekatan saat ini digunakan dalam perpanjangan GRT, termasuk sistem pengiriman obat pengembangan atau FDDS, sistem pengembangan dan perluasan, sistem bioadhesif polimer, sistem kepadatan tinggi, sistem bentuk modifikasi, dan perangkat pengosongan lambung tertunda lainnya. Sistem penghantaran obat terapung atau floating dirancang untuk memperpanjang waktu tinggal lambung setelah pemberian oral dan mengontrol pelepasan obat yang sangat berguna untuk mencapai level plasma terkontrol, serta meningkatkan ketersediaan hayati. Sistem pengiriman obat mengambang adalah sistem yang disimpan di perut untuk jangka waktu yang lebih lama. Tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang dan mengevaluasi tablet apung nifedipin, hidroksipropilmetil selulosa, digunakan sebagai polimer. Studi ini membuktikan bahwa GFDDS nifedipin dapat dirancang menggunakan HPMC K100M sebagai matriks polimer yang menyediakan kinetika pelepasan hampir nol. Dengan demikian adanya kemungkinan peningkatan ketersediaan hayati oral dari obat tersebut. Pendahuluan. Pendekatan untuk meningkatkan retensi lambung. Yang pertama, swelling dan floating system. Yang kedua, perubahan bentuk kepadatan sediaan. Yang ketiga, intragastric sistem pengiriman floating drop. Yang keempat, tiup sistem pengiriman gastrointestinal. Yang kelima, intragastric sistem pengiriman obat yang dikendalikan secara osmotik. Yang keenam, FBDS non-effervescent dan effervescent. Yang ketujuh, bioadhesive system dan sistem berbentuk yang dimodifikasi. Sistem pengiriman obat mengambang atau floating drug delivery system atau FDDS merupakan formulasi obat dalam pembentukan gel hidrokoloid, dimaksudkan untuk mengapung di perut, digunakan untuk memperpanjang waktu tinggal di GI dan di area GIT, yang akan dimaksimalkan obat mencapai tempat penyerapannya. Dalam formulasi FBDS, polimer berperan penting yaitu menyatukan semua bahan dalam formula dan memberi
bentuk terapung, dan rilis berkelanjutan. Polimer yang paling umum digunakan adalah HPMC dan natrium alginat. Telah diamati bahwa hanya polimer hidrofolik yang tidak cukup untuk karakteristik mengambang, dan hasil yang lebih baik dimungkinkan dengan penggunaan beberapa ekspien yang dapat larut atau berkembang menjadi gas. Sistem pengiriman obat mengambang memiliki berbagai keuntungan, seperti pelepasan berkelanjutan, spesifisitas situs, peningkatan penyerapan, pemeliharaan kadar darah konstan, dan lain-lain. Desain baru dari sistem penghantaran obat yang dikendalikan secara oral harus difokuskan untuk mencapai ketersediaan obat yang lebih dapat diprediksi dan ditingkatkan. Nifedipin adalah agen penghambat saluran kalsium yang digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit kardiovaskular, pengobatan hipertensi jangka panjang, dan angina pectoris. Sebelumnya, nifedipin kerja pendek digunakan secara sublingual dalam manajemen darurat hipertensi berat. Kemudian ditetapkan bahwa ada peningkatan risiko infark miokard atau mortalitas pada pasien yang menerima nifedipin kerja pendek untuk keadaan darurat hipertensi. Tujuan dari penelitian ini adalah perumusan sistem matriks nifedipin mengambang menggunakan polimer HPMC. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jelly Widya Nainggolan. Metode penelitian, bahan yang digunakan nifedipin, hidroksipropil metilselulosa, sodium bikarbonat, karbopol, talkum, dan magnesium stearat. Alatnya, mesin kompresi tablet, UVV spektrofotometer, alat uji disolusi, neraca elektronik, penguji kekerasan, dan alat uji kerapuhan. Pembuatan tablet apung atau floating. Yang pertama, nifedipin, HPMC, karbopol, dan natrium bikarbonat disaring melalui saringan nomor 80 secara terpisah. Kemudian dicampur dengan polimer dan bahan lain dan dikompresi menggunakan punch bentuk datar diameter 5 mm. Ini merupakan formulasi tabletnya. Dibagi menjadi formulasi 1, 2, dan 3. Evaluasi tablet. Uji kekerasan menggunakan alat uji kekerasan. Uji kerapuhan menggunakan alat friabilator. Persen kerapuhan sama dengan bobot akhir dikurang bobot awal per bobot awal dikali 100%. Indeks pembengkakan. Tablet ditimbang secara akurat dan disimpan dalam 50 ml air. Tablet dikeluarkan dengan hati-hati setelah 60 menit. Dibersihkan dengan kertas saring untuk menghilangkan air yang ada di permukaan dan ditimbang secara akurat. Indeks pembengkakan sama dengan bobot basah dikurang bobot kering per bobot kering dikali 100%. Selanjutnya, uji keseragaman bobot ditimbang berat dalam miligram dari masing-masing 20 tablet. In vitro studi terapung atau floating. Waktu mengambang ditentukan dengan menggunakan peralatan disolusi USP2. Lamanya waktu apung adalah lamanya tablet mengapung dalam medium disolusi, yang diukur dengan observasi visual. Selanjutnya, in vitro studi pembubaran. In vitro studi disolusi tablet apung nifedipin dilakukan di alat uji disolusi USP2 menggunakan pengaduk dayung pada kecepatan 50 rpm menggunakan 900 ml HCl 0,1 N sebagai media disolusi pada suhu 37 ± 0,5. Satu tablet digunakan dalam setiap pengujian. Pada interval waktu yang telah ditentukan, 5 mili sampel ditarik dengan menggunakan jarum suntik. Volume yang ditarik pada setiap interval diganti dengan jumlah yang sama dari media disolusi segar yang dipertahankan pada 37 ± 0,5 derajat Celcius. Hasil dan pembahasan. Tablet yang telah disiapkan dievaluasi kekerasan, kerapuhan, keseragaman bobot, indeks pembengkakan, floating lag time, in vitro waktu mengembang, dan in vitro pembubaran. Formulanya untuk formula 1, evaluasi kekerasannya 4,5
kg per cm kuadrat. Untuk formula 2, 4,59 kg per cm kuadrat. Untuk formula 3, 5,12 kg per cm kuadrat. Evaluasi kerapuhannya untuk formula 1, 0,76%, formula 2, 0,82%, dan formula 3, 0,89%. Bobot rata-ratanya untuk formula 1, 132,2 mg, formula 2 132,8 mg, formula 3 131,4 mg. Indeks pembengkakannya formula 1 172,12%, formula 2 148,3%, formula 3 134,1%. Floating lifetime-nya masing-masing 9,1 menit untuk formula pertama, 6,2 menit untuk formula kedua, dan 3,5 untuk formula ketiga. Untuk waktu mengambangnya, untuk formula 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 18 jam, 21 jam, dan 23 jam. Ini merupakan kurva untuk yang A, model kinetik ordinal untuk formulasi 1, 2, dan 3. Yang B, model kinetik orde pertama untuk formula 1, 2, dan 3. Yang C, model Higuchi untuk formula 1, 2, dan 3. Yang D, model Pepas-Korsmeyer untuk formula 1, 2, dan 3. Yang E, model Hickson-Crowell untuk formulasi F1, F2, dan F3. Dari studi in vitro pelepasan obat, terbukti bahwa sebagai proporsi polimer dalam formulasi meningkat, persen pelepasan obat kumulatif dalam 10 jam menurun, dan sebagai proporsi penghasil gas meningkat, pelepasan obat meningkat. Di antara ketiga formulasi ini, formula 3 telah menunjukkan parameter disolusi yang menjanjikan dan waktu jeda yang lebih pendek, kurang dari 4 menit. In vitro, data pelepasan obat dari semua formulasi menjadi sasaran uji kesesuaian dengan analisis regresi linear menurut persamaan kinetika orde 0 dan orde 1, model Higuchi dan Korsmeyer-Pepas, dan Hickson-Crowell untuk memastikan mekanisme pelepasan obat. Dari data di atas terlihat bahwa semua formula telah menampilkan kinetika lepas orde 1. R2 nilai dalam kisaran 0,9845 hingga 0,9892. Juga terbukti bahwa pola pelepasan obat mengikuti model Korsmeyer-Pepas. Kesimpulannya, yang pertama, sistem nifedipin yang seimbang secara hidrodinamik dengan jeda waktu yang lebih singkat dapat disiapkan secara langsung dengan metode kompresi menggunakan HPMC dan NaHCO3 sebagai agen penghasil gas. Yang kedua, semua formulasi tablet yang disiapkan ternyata bagus tanpa capping dan shipping. Yang ketiga, ketika jumlah polimer di tablet formulasi meningkat, laju pelepasan obat menurun dan konsentrasi gas agen penghasil meningkat. Dan pada saat yang sama, jeda waktu mengambang berkurang. Yang keempat, sebagian besar formulasi nifedipin yang dirancang menampilkan kinetika rilis urutan pertama dan pelepasan obat mengikuti kinetika. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4 dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Kami tutup presentasi kami dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.